Hari ini kita beranjak di posisi bulan Agustus atau tepatnya di dalam bulan Zulhijjah. Besok kita merayakan hari raya kebangsaan kita. Beberapa hari yang lalu kita merayakan hari raya Idul Adha. Ada dua momen yang harus kita petik dalam hal ini, yaitu nilai-nilai kemerdekaan, nilai-nilai pembebasan. Kalau momennya Zulhijjah, itu nilai-nilai pembebasan unsur-unsur keserakahan, pembebasan unsur-unsur materialis, dibebaskan lewat medianya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dengan kepatuhannya, dengan keimanannya, dengan keikhlasannya, bentuk kecintaannya terhadap benda diabaikan demi Allah, dengan melakukan perintah Allah menyembelih anaknya sendiri. Dibebaskan rasa cintanya kepada benda, yaitu anak. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, besok kita rayakan 17 Agustus. Ada momen yang harus kita petik dari setiap tahun yang kita lakukan kegiatan kemerdekaan. Jangan hanya hiruk pikuk, poya-poya, ramai-ramai kita adakan pawai, perlombaan, tapi esensi dasar dari kemerdekaan negara ini tidak ada. Ada satu nasihat yang disampaikan Allah lewat surah Al-A'raf ayat 158. Allah titip pesan lewat Al-Quran buat kita. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal baladut thayyib yakhruju nabatahu bi'izni rabbih. Negeri yang thayyib, negeri yang baik, harmonis, sentosa, tentram, gemah ripa lok jonawi, la yakhruju nabatahu bi'izni rabbih. Tidak akan keluar tanam-tanaman yang bagus juga kecuali dengan ridho Allah. Negeri ini bagus, perkembangannya tidak akan ada kecuali dengan pendekatannya hanya kepada Allah. Lalu lanjutan ayat ini, wallazi khabusa la yakhruju illa nakida. Dan negeri yang jelek, semrawut, brengsek, la yakhruju illa nakida, tidak akan berkembang, tidak akan keluar kecuali kesengsaraan. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Hal ini diutarakan oleh Allah buat kaum yang mau bersyukur, mau mengingat nikmat Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, kutipan ayat ini dua bentuk antara negara yang baik dan negara yang buruk, antara negara yang akan Allah berikan berkembang dengan negara yang bakal diberikan kesengsaraan. Cuma yang jadi poin adalah mampu bersyukur atau tidak. La'allakum tashkurun, kata Allah. Sudahkah kemerdekaan yang Allah berikan kita sikapi dengan rasa syukur? Bahkan hafalan kita sehari-hari, la in syakartum la azidannakum, kau bersyukur aku tambah. Ini udah kita hafal di luar kepala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, kau ingkar, kau membangkang, aku tambah siksa buat kalian, kata Allah. Tapi itu tidak pernah kita lakukan hal-hal yang baik. Kemerdekaan kita isi dengan kecongkakan, kesombongan. Bahkan ironis sekali, sekarang kita sudah mulai masa peralihan. Beberapa Jumat khutbah yang lalu saya sudah singgung, ada beberapa ideologi yang salah kaprah di dalam kehidupan kita. Orientasi kita adalah ekonomi power, physical power, material power, tapi spiritualnya nggak ada. Yang kita butuhkan adalah spiritual, nilai-nilai keilahian. Allah kita hidupkan karena dasar negara ini terbentuk karena dasar Allah.
ketuhanan yang Maha Esa. Ini nilai-nilai ahad. Jadi orientasinya harus kepada Allah, bukan yang dilulukan partai, bukan yang dijadikan Nabi ketua partai, bukan yang dijadikan Tuhan presiden. Nauzubillah min dzalik. Bergeser kita. Apa yang diomongin sama ketua partai, ayo mulut nanti ini. Nauzubillah, kita ribut padahal agama kita sama, Allah sama. Apakah ini rasa syukur kita pada kemerdekaan yang Allah berikan? Nauzubillah min dzalik. Ada sebuah teguran Allah kepada para pemimpin kita yang kemarin berebut pengen dipilih. Di dalam surah At-Taubah Allah katakan ayat 58, wa minhum man ahadallah wa minhum, dan di antara mereka man ahadallah, ada orang-orang yang bersumpah berjanji kepada Allah ketika naik jabatan, pelantikan, angkat sumpah demi Allah. Gampang banget diutarakan, tidak ada beban bahwa sebenarnya kamu itu lagi diawasi oleh Allah, disumpah di hadapan Allah demi Allah. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadli, kalau aku diberikan karunia oleh Allah dalam bentuk posisi kedudukan yang bagus, jabatan yang indah, la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Pasti aku akan bersedekah, aku akan dermakan jiwa ragaku. Bahkan ada yang sok-sokan, aku akan wakafkan diriku. So, ternyata diwakafkannya kepada partai, bukan demi Allah, bukan demi kemaslahatan umat. Lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Aku pasti akan bersedekah, dermakan segalanya. Aku asli bakal jadi orang-orang soleh. Tapi kata Allah, falamma atahum bakhilu bi, ketika karunia ini sudah aku berikan, bakhilu bi, kamu pelit, bakhil. Malah yang menjadi prioritas adalah kelompok golongannya saja, keluarganya aja. Tawallahu anhum mu'ridun, dan mereka berpaling dari kebenaran. Nauzubillah min dzalik. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah masih sayang sama kita, masih dijaga nilai kesolehan kita, kepersaudaraan kita, kesatuan kita. Meski kadang-kadang kita cakar-cakaran, musuh-musuhan, tapi Allah tidak menjamin apakah selamanya ini terpelihara. Karena ada jawaban Allah di dalam surah An-Nisa. Allah katakan yufuna bin nazri, orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka takut yufuna bin nazri, senantiasa membayar utangnya, membayar janjinya, sumpahnya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, karena mereka takut kalau sumpah tidak ditunaikan, janji tidak dibayar, yawman kana yasdur mustatira, maka Allah akan jadikan satu kaum ini yufuna bin nazri wa yakhafuna, mereka takut yawman kana syarruhu mustatira, akan datang suatu hari yang Allah akan binasakan keseluruhan umat. Allah akan berikan azab secara merata. Nauzubillah min dzalik. Hanya karena janji pemimpin yang tidak benar. Gempa bumi sudah kita rasakan, tapi Allah masih jaga. Angin topan kita saksikan saudara kita di tempat lain. Tsunami, pertumpahan darah.
Yauma kana syarruhu mustatira. Bencana yang merata, nauzubillah min zalik, kita tidak mau. Cuma hanya karena gelintir orang. Masyaallah muslimin wa jumratul mukminin rahimakumullah, pentingnya kalimat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Penting kita sosialisasikan, saling mengingatkan bahwa ini adalah kebenaran, bahwa ini adalah nilai mengarah kepada kesabaran. Jangan sampai Allah tegur begitu dahsyatnya, nauzubillah min zalik. Alam tara ilal ladzina badalu ni'matallah. Dalam surah Ibrahim Allah ingatkan, apakah kalian melihat orang-orang yang sudah menukar nikmat Allah dengan kekufuran? Badalu ni'matallahi kufran wa halu qaumahum daral bawar. Lalu Allah timpakan kepada seluruh umat kesengsaraan. Refleksi, 74 tahun diberi kemerdekaan. Apakah kita merasakan kemerdekaan itu? Darah asli putra Indonesia. Yang ada pengangguran makin banyak, ekonomi makin menghimpit, tenaga kerja. Orang-orang kita pada keluar negeri, yang luar negeri diperbanyak di sini, nauzubillah min zalik. Pembodohan makin jadi, pengkultusan. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat khutbah yang sangat mulia ini mari kita introspeksi diri. Jadikan kemerdekaan ini mudah-mudahan memerdekakan diri kita dari perbudakan manusia, memerdekakan kita dari rasa malas kita untuk ibadah, memerdekakan diri kita dari terlalu mempertuhankan benda, merubah diri kita merdeka kepada hal itu, menikmati nilai berkah Allah, semata-mata kita ridho kepada Allah dan senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah